Rasulullah bersabda, dari total manusia yang hidup saat Dajjal itu keluar, 2/3-nya percaya Dajjal itu adalah Tuhan. Mereka akan sujud menyembah Dajjal. Kata Nabi, siapa yang murtad setelah dia menyembah Dajjal, setelah Dajjal meninggalkan kotanya, dia tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Pertanyaan sekarang, ketika dia lepas, apakah dia langsung berperang melawan Imam Mahdi? Tidak. Misinya yang paling utama bukan perang melawan Imam Mahdi, tapi menaklukkan seluruh kota-kota seluruh dunia. Maka dia datang dengan kecepatan hitungan detik, Pak. Hitungan detik. Ya, dia bisa pindah dari sini ke Jakarta hitungan detik. Mungkin setengah detik sudah sampai Jakarta. Membawa semua setan-setannya, membawa gunungan makanannya dan segala macamnya. Jadi dengan cepat dia mengelilingi dunia. Setelah semua dunia dimasuki, semua kota termasuk Teluk Kuantan, setelah semuanya berhasil dan berhasil memurtadkan, kata Nabi, siapa yang murtad setelah dia menyembah Dajjal, setelah Dajjal meninggalkan kotanya, dia tidak akan pernah kembali ke dalam Islam selama-lamanya, dan dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Kalau Dajjal masuk ke kota kamu, larilah, sembunyi. Sembunyinya ke dalam rumah, jangan ke masjid raya. Perintah Nabi ke dalam rumah. Kalau bisa pergilah ke Mekah, ke Madinah, atau ke Masjidil Aqsa. Masuk ke dalam rumah, Pak, ya, ke dalam rumah. Ini perintah yang sangat masuk akal. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan pernah kamu jumpa dengan Dajjal. 7 atau 8 komunitas yang pasti akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Saya bacakan dengan cepat saja karena waktu kita tinggal 3 menit. Pertama, seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi pengikut, penolong, dan bahkan sekutu penyembah Dajjal. Bapak ingat Nabi Sulaiman ketika bilang, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis? Maka apa kata Raja Jin, yaitu Jin Ifrit? Sebelum engkau berdiri tempat dudukmu, singgasana itu sudah bisa saya bawa kemari. Hanya sebelum kau berdiri. Betapa cepatnya itu, Pak, ya. Dan itu kemampuan salah satu tentaranya Dajjal. Sementara iblis, kata Rasulullah, akan mengajak seluruh kekuatan jin dan setan bersatu untuk menguatkan dan menopang Dajjal, demi memperbanyak calon penghuni neraka saat Dajjal muncul. Jadi iblis dan seluruh setan bergabung dengan Dajjal. Bayangkan ini, luar biasa kesaktiannya Dajjal ini. Yang kedua, seluruh orang Yahudi seluruh dunia. Jadi sekarang kan ada Yahudi berbeda-beda tuh. Ada Yahudi yang anti Israel, ada Yahudi tidak suka dengan kejahatan di Israel dan sebagainya. Tapi ketika Dajjal keluar, akidah mereka sama. Ini adalah sang Mesias yang agung yang akan mengajak kami menguasai seluruh dunia. Nah, ini seluruh Yahudi. Yang ketiga, seluruh ahli dan tukang sihir, ahli ilmu hitam, ilmu black magic, tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, apapun yang profesinya arah-arah ke situ, paranormal dan sebagainya, seluruh mereka akan menjadi pengikut penyembah Dajjal. Yang keempat, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad, seluruh orang munafik. Sekarang Bapak lihat bagian orang munafik banyak bermunculan di mana-mana. Mereka ini ketika Dajjal keluar akan duluan sujud menyembah Dajjal. Yang kelima, wanita. Kata Rasul, yang paling banyak mengikuti dan menyembah Dajjal dari umatku nanti adalah kaum wanita. Makanya Nabi perintahkan kita, bawa istrimu, bawa emakmu, bawa anak perempuanmu dan sebagainya, ikat mereka di dalam rumah. Kan itu tadi, supaya mereka tidak termasuk mengikuti dan menyembah Dajjal. Yang keenam, seluruh pecinta dan pencandu dosa maksiat. Udah tahu dia dosa, mesti dia kerjakan. Sholat itu wajib, meninggalkannya dosa, tapi dia tetap meninggalkan sholat. Udah tahu dia durhaka pada orang tua, itu dosa. Meminjam dana ke bank ribawi adalah dosa, riba, tetap saja dia ngotot. Dia dengan macam alasan. Orang-orang yang macam ini, Pak, udah tahu dia zina itu adalah dosa, judi adalah dosa, tetap saja dia lakukan. Udah tahu dia memfitnah ulama adalah dosa, memfitnah orang yang tak berdosa adalah dosa, tapi tetap saja dia lakukan. Udah tahu dia korupsi itu adalah dosa, tak
Tak mungkin mereka yang berkorupsi itu nggak tahu bahwa korupsi adalah dosa, tapi mereka masih lakukan. Dajjal muncul, imannya akan langsung hilang dan dia langsung sujud menyembah Dajjal. Ahli-ahli dosa, ahli maksiat yang suka dengan dan menunda-nunda taubat, mereka ini akan menjadi penyembah Dajjal. Berapa baru? 6. Yang ketujuh, seluruh pencinta seks menyimpang, LGBT. Sekarang LGBT bermunculan di seluruh dunia ya, di seluruh kota-kota, bahkan dah masuk ke pelosok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini. Ini persiapan menyambut kedatangan Dajjal. Jadi pengikutnya sekarang itu sudah dikondisikan, wahai Bapak Ibu. Ya, LGBT ini. Berapa baru? 7. Yang terakhir, kelompok-kelompok radikal, komunitas-komunitas muslim, sekte-sekte sesat dan muslim-muslim yang mengatasnamakan Islam tetapi mengkafir-kafirkan orang di luar kelompok mereka. Nah, ini akan menjadi pengikut Dajjal. Sekte-sekte sesat, aliran-aliran sesat. Kemudian muslim yang radikal, yang mengkafirkan semua orang di luar kelompok kami kafir, ahli neraka dan sebagainya. Halal darahnya, mari kita garap hartanya, halal wanita-wanitanya. Innalillahi. Ini kelompok-kelompok macam ini Pak, ISIS contohnya. ISIS. Ya. Kalau di Indonesia NII, ya. NII, LDII dan sejenisnya yang pernah mengatakan bahwa siapapun di luar kita tidak, kecuali kalau mereka sudah tobat, mereka sudah berubah seperti kita. Kita tak boleh mengkafir-kafirkan orang di luar kita, Pak. Kecuali dia betul-betul sudah melakukan perbuatan yang nyata-nyata kafirnya. Udah dinasihati tetap ngotot dia di situ, ya, seperti Syiah dan sebagainya. Tetap aja dia ngotot dan bertahan, ya sudahlah. Maka dia masuk di komunitas yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Selesai. Pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Walaupun belum puas hati saya, Pak. Saya menyampaikan aja nggak puas, apalagi Bapak Ibu yang mendengarkannya. Tapi apa yang perlu saya ingatkan pada Bapak sekarang? Udah dekat sesuai dengan tahun yang udah makin sempit. Memang Dajjal itu memang saat ini sudah lepas, tuan-tuan. Sudah lepas. Bila Bapak Ibu merasa punya sedikit persiapan harta, saya sarankan merapatlah cepat ke tempat yang sudah tersedia komunitas mukminnya, merapat ke sana. Nah, ibu-ibu, karena kemungkinan besar yang akan berjumpa dengan Dajjal itu, naudzubillah, adalah ibu-ibu dan juga kita semua, naudzubillah. Perbanyak amal soleh saat ini dan perbanyaklah memohon doa perlindungan kepada Allah dari Dajjal la'natullah alaih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat sedikit nasihat ini, karena memang waktu yang mengunci kita. Nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jazanallahu wa iyyakum, hayanallahu wa iyyakum, taqabbalallahu minna minkum. Mari baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.